Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 8 SMP Nasima. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Untuk kelas 8, materi yang akan saya sampaikan adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan 28 Oktober 1928, yang mana cikal bakal Sumpah Pemuda dimulai dengan adanya Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ingat, penyelenggaranya adalah ketuanya Sugondo Joyo Puspito, wakil ketuanya Joko Marsaid. Sedangkan pesertanya adalah wakil-wakil organisasi pemuda yang ada pada masa itu. Apa saja? Ada Young Celebes, Young Ambon, Young Java, Young Islamintenbon, Young Sumatranenbon, dan masih banyak lagi. Ikrar Sumpah Pemuda dilaksanakan di Rumah Pondokan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang merupakan milik dari Sio Kong Leong di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Bunyi ikrar Sumpah Pemuda, perhatikan karena kalian seringkali dikumandangkan pada saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Betapa berharganya pemuda yang merupakan aset suatu bangsa. Hal ini pernah disampaikan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan dalam pidatonya tentang pemuda, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Betapa berharganya pemuda dirasakan pada masa-masa itu, terlebih di masa sekarang, bahwa mungkin orang tua bisa memajukan suatu bangsa, tetapi pemuda dengan pikiran-pikirannya yang muda dan luar biasa tidak hanya akan memajukan suatu bangsa, tetapi dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda terlihat juga dalam bab 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terutama, nanti silahkan dihafalkan dan dibuka, yaitu pasal 35 yang mengatur tentang bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian pasal 36 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita. Selain itu, ada pasal 36A tentang lambang negara adalah Garuda Pancasila. 36B tentang lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, seorang Kornel Simanjuntak menciptakan lagu nasional dengan judul Bangun Pemuda Pemudi. Kemudian ada Ibu Sud
dengan nama Surijah Niung menciptakan lagu Tanah Airku. Anak-anak, banyak sekali tokoh pemuda yang semangat dan perjuangannya bisa kita teladani. Di antaranya ada Wage Rudolf Supratman, kemudian ada I Gusti Ngurah Rai, lalu ada Chairil Anwar dan Walter Munginsidi. Anak-anak, dari beberapa tokoh pemuda yang saya sebutkan, mereka adalah pemuda-pemuda yang punya peristiwa heroik untuk bangsa dan negara kita. Seorang Walter Munginsidi adalah pemuda yang suka sekali akan peperangan. Suka sekali melawan penjajah. Dia berani dan tidak takut. Karena perjuangannya, suatu saat ketika dia ditangkap dan dipenjara, masih bisa melarikan diri dengan kaki yang dirantai oleh penjajah. Walaupun hanya bertahan 10 hari di luar dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, tetapi Walter Munginsidi mengatakan bahwa ragaku bisa terluka, tetapi perjuangan akan terus berkobar. Maka kalau kalian akan menembak mati aku, tidak akan mataku ini tertutup melawan peluru penjajah. Akhirnya Walter Munginsidi memang ditembak mati oleh penjajah dalam keadaan mata yang terbuka dan meneriakkan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Meninggal di usia 24 tahun. Sedangkan perjuangan I Gusti Ngurah Rai, seorang pejuang, anak seorang tentara yang juga suka berperang sejak kecil. Dengan pasukannya yang bernama Ciung Wanara, menerapkan strategi serang dan senyap. Namun suatu saat akhirnya terjepit di desa Margarana, Bali. Kemudian I Gusti Ngurah Rai meneriakkan puputan kepada seluruh pasukannya, yang artinya perang habis-habisan sampai mati. Demikian juga I Gusti Ngurah Rai meninggal di usia tidak lebih dari 24 tahun. Selain pemuda-pemuda yang suka berperang, kita mempunyai Chairil Anwar, adalah seorang penyair. Dia berjuang dengan goresan-goresan penanya yang terkenal dengan karya Aku dan Kerawang Bekasi. Dari keduanya ini, Chairil Anwar dikenal dengan julukan si binatang jalang. Beliau juga meninggal tidak lebih di usia 27 tahun. Demikian anak-anak sekilas tentang pembelajaran PPKN, terutama untuk materi Sumpah Pemuda. Tetap berkarya, tetap berjuang, NKRI harga mati, Pancasila selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.